Semua orang menggeleng hari ini dan saya kasih A+. Tadi saya bicara tentang environmental ethics. Environment itu harus dibaca di dalam sistem bumi itu, bukan lokal. Jadi kalau saya bilang environment, artinya saya paham bahwa kepak sayap kupu-kupu di hutan Amazon bisa menimbulkan badai di California. Badai di California bisa membatalkan panen jagung di Bima. Panen jagung yang batal di Bima bisa memiskinkan orang Ambon. Orang Ambon yang miskin bisa menghasilkan radikalisme baru. Itu yang disebut cara berpikir environmental ethics. Itu intinya. Jadi kalau misalnya kita tanya, ibu kota baru itu indah di mana? Lalu Pak Jokowi buka laptopnya. Lagi, oh ya indahnya di laptop Pak Jokowi. Tapi itu bukan environmental perspective. Itu artinya melihat environment. Kalau kita lihat dari udara, tutupan hijau Indonesia itu makin lama makin banyak. Jadi kalau dibilang itu tanah merah yang terbengkalai, sekarang tutupannya makin banyak. Tetapi itu dilihat dari udara. Kalau kita periksa, dia jadi hijau karena lapangan golf, karena sawah, karena jagung. Itu bukan yang disebut keanekaragaman hayati. Jadi kalau sekedar memperlihatkan, nanti juga Pak Jokowi bilang secara statistik Anda lihat ini hijau semua. Iya, tapi hijau karena lapangan golf. Itu bukan reboisasi itu. Itu intinya. Saya kasih perbandingan misalnya tuh. Papua itu punya hutan 37 juta hektar. 80% adalah hutan primer. Di dalam hutan primer itu ada kurang lebih 20.000 jenis tanaman. Jenis ya. 600 jenis mamalia, 7.000 jenis ular, 120 jenis serangga, dan 400 masyarakat adat di hutan 37 juta itu. Lalu diputuskan oleh kabinet, kita akan bikin food estate di situ. Konsekuensinya, babat hutan itu, bikin jalan di tengah hutan. AMDAL artinya tanya pada penghuni habitat itu, cacing, Anda mau nggak dipindahkan dari gemburnya tanah? Masyarakat adat mau nggak digusur dari tanah adat? Pohon mau nggak ditebang untuk food estate? Lalu orang berpikir, gila apa nanya pada cacing, nanya pada pohon itu. Karena pada waktu itu kira-kira 8 atau tahun 70-an nggak ada yang disebut perspektif hukum lingkungan. Tapi satu waktu di Amerika ada wilayah yang hendak dibabat untuk dijadikan semacam ancol gitu, taman hiburan. Dan seorang profesor hukum menghalangi ditebangnya sebatang pohon. Si profesor bilang begini, pohon itu punya hak hukum untuk membela dirinya ke depan pengadilan. Namanya legal standing. Semua orang anggap gila, pohon gak bisa berjalan depan pengadilan. Datang before the law untuk mempertahankan haknya. Tetapi si profesor bikin perumpamaan. Sebatang pohon dilindungi oleh masyarakat adat yang ada di sekitar pohon itu. Jadi masyarakat adat bisa mempertahankan hak pohon itu. Dari situ timbul istilah legal standing. Paper kecil yang ditulis oleh sang profesor, namanya Christopher Stone, tahun-tahun 70-an, judulnya Should Trees Have Standing? Apakah pohon punya hak untuk mempertahankan diri? Kan dia bukan manusia. Akhirnya pikiran dunia berubah, yaitu pakai perspektif environmental ethics. Hak sungai untuk mengalir bukan dari gunung ke laut, tapi hak sungai untuk mengalir ke atas melalui kapiler pohon. Jadi setiap pohon adalah sungai kecil. Radikal memang cara berpikirnya.
Jadi kalau kita tebang pohon di Kalimantan, kita juga menutup aliran air dari akar ke ujung daun. Itu yang disebut cara berpikir environmental. Dan ini memang revolusioner. Karena kita menganggap bahwa habitat itu adalah hak ekonomi dari manusia. Itu pendekatan antropologis tuh. Filsafat lingkungan atau ilmu lingkungan mengubah cara berpikir itu. Nah, itu yang saya kritik tadi. Betul Pak Rektor katakan tadi bahwa pada akhirnya ada keuntungan, ada manfaat. Memang, tapi itu manfaat lokal yang bertentangan dengan prinsip kepak sayap kupu-kupu yang hilang di Kalimantan bisa menimbulkan badai di Nusa Tenggara Barat. Itu yang namanya keadaan homeostatis yang diganggu. Itu cara berpikir filosofi itu. Lain dengan cara berpikir kabinet pasti menganggap oke, lebih baik diaktifkan lebih dahulu, ada daya beli. Tapi saya tahu kecerdikan dari rektor Uniba. Yaitu yang penting jalannya dibikin dulu. Airnya dialirin dulu. Itu juga berguna sekali kan. Jadi kalau IKN-nya batal, Pak Rektor, bagus juga. Batal, tetapi jalannya ada jalan. Kan begitu. Kecerdasannya begitu. Nanti saya akan bocorkan ilmu ini ke rektor-rektor yang lain. Supaya minta dana riset, penting itu, agar supaya ada pertukaran pikiran semacam ini di universitas. Itu duel argumen, biasa aja kan. Tapi kalau misalnya ilmunya Pak Rektor ini diketahui publik, semua kota provinsi akan minta dibuatkan ibu kota. Supaya ada jalan tol dibangun, supaya macam-macam gitu kan. Tapi sekali lagi, saya terangkan itu dari perspektif filosofi. Saya ambil bagian makronya itu. Karena kalau kita bicara tentang environment, kita harus kaitkan dengan efek ekologisnya terhadap keadaan lain. Di tempat yang lain, bukan sekedar di Indonesia, tapi di tempat yang lain. Itu poinnya. Tapi ini bab pertama, nanti kita akan bicara lagi. Akan bersambung anunya. Barusan Pak Rocky nanti ini punya lawan yang sepadan. itu pentingnya percakapan di dalam ruang kampus semacam ini. Kalau saya bercakap-cakap di DPR, udah pasti dari awal DPR ngapain denger si Rocky itu. Dia ngomongin filosofi itu. Nah, orang yang buta huruf filosofi itu buta huruf semua ilmu. Yes, karena filosofi is the mother of science. Jadi saya ingin pastikan bahwa percakapan ini adalah percakapan akademis. Saya bisa pindah pada soal tadi, soal NKRI harga mati itu. Kalau kita lihat sejarah bangsa-bangsa, semua persatuan yang dipaksakan dalam bentuk harga mati, pan Americana, pan Britannica atau pan Sovietika itu semua berantakan. Kenapa? Karena selalu ada keinginan untuk mengendalikan dari pusat.